dia merasa tersinggung sama saya, silakan. Kalau bicara santet saya masih mau ngancem orang nyantet, saya benci banget gitu loh. Maksudnya nggak boleh lah ya. Kita sebagai orang yang hobi spiritual harus positif. Gunakanlah spiritual menjadikan kita menemukan jati diri kita, aja menemukan namanya. Urusan beres bener gak? Nama Gini, iya. nama LP Muni Udon itu masalah kan dihapus. beres. Kalau dia jual barang Resi Kalong asli nggak Gimana masalah. sebenarnya cuman mau pelurusan, tapi kalau dianggapnya gimana ya Ya terserah aja. kalau saya sih lu jual gue beli. Kayak kemarin. Gue borong malah. Ya borong kayak kemarin. Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Oke teman-teman, hari ini saya datang lagi nih ke tempat Suhulim. Halo sahabat MBA Channel. Ya. Apa kabar semua? Seperti biasa, Suhu cuma bisa doain semoga sehat selalu, sukses, banyak rezeki, dan selalu bahagia hidupnya. Amin. Sadu. Aduh, amin. Oke Suhu, nih saya kan datang nih Suhu, tapi saya sebenarnya ada suatu misi nih, mau nanya gitu sama Suhu. Boleh gak Suhu? Boleh banget dong. Kita bertukar pengalamannya Suhu ya. Suhu kan ini kan ahli di bidang amulet. Iya. Nah kebetulan saya punya amulet nih Suhu. Minta tolong dicek, apakah ini asli atau palsu? Ini ya. Soalnya gini nih Suhu, maaf ya. Saya lihat di Facebook nih lagi rame-ramenya di forum amulet tuh ribut-ribut masalah amulet asli palsu. Yang kemarin itu. Nah, Iya, coba iya. dilihat dulu deh Masalah. Suhu. Ini. Oh kalau ini udah nggak usah diraguin, lihat begini aja langsung tahu ini asli, ini Asli, punten. asli, Bahannya punten. asli, minyaknya semua materialnya dijamin asli. Oh gitu. Taunya dari mana Suhu kalau kayak gini-gini? Jadi kalau ilmu untuk ngelihat amuletnya bukan pakai terawang-terawang. Oh iya. Karena pengalaman ya. Pengalaman kita sering pegang yang asli dengan yang palsu lama-lama tahu. Kelihatan kok, dilihat gitu udah tahu barang pasar, barang pabrik. Kalau ini handmade kelihatan. Kalau barang palsu itu sebenarnya kriteria seperti apa Suhu? Barang palsu itu ya udah pasti pasaran. 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 Jadi gini loh, contoh kayak pusaka keris ya. Kalau keris yang bener-bener ditempa empu kan meskipun sama, contoh sabuk inten. Sabuk inten satu dengan yang lain pasti ada sedikit perbedaan. Meskipun ricikannya bentuknya tuh mirip ya. Tapi tetap kan ya namanya ditempa satu persatu ya, nggak mungkin mirip, nggak mungkin sama gitu loh. Iya, maksudnya. nggak mungkin, Tidak serupa. Kalau amulet yang pasar itu palsu ya, itu di mana-mana ada. Apalagi kalau kita yang udah sering jalan-jalan ke Bangkok, ada satu pasar namanya Tapacan. Jadi di Tapacan itu ya untuk amulet-amulet fake, terutama amulet tua yang dipalsukan. Amulet tua ya. Gitu. Jadi sebenarnya amulet yang apa ya dibilangnya recycle apa gimana ya? Bukan di recycle, jadi ya memang palsu gitu. Kan kalau sebuah amulet yang asli itu dari bahannya, contoh ini nih. Ini kan terbuat dari powder nih ya, dari tepung. Iya. Ini bukan tepung sembarangan, bukan semen. Jadi contohnya 108 jenis bubuk suci, 108 jenis herbs atau kayu-kayuan gitu loh. Nanti dari batu-batu candi yang tua dipecahin baru dicetak. Campur clay atau tanah liat. Nah kalau amulet yang fake itu entah dari semen yang dikasih cat, nggak tahu powder apa. Nggak mungkin dia pakai powder yang tadi saya sebutin kan. Kalau amulet bahan besi itu udah pasti dari logam-logam sakral, bekas peninggalan lonceng tua dari wihara tua, amulet-amulet tua dari takrut atau rajahan ya, lempengan logam yang ditulis mantra dilebur, dicetak jadi amulet bahan logam. Nah kalau barang palsu ya entah dari logam apa, bekas jembatan, bekas mobil kita nggak tahu kan dilebur, judulnya kuningan ya dia cari kuningan. Gitu. Oke jelas ya, paham ya. Jadi teman-teman juga di sini mumpung ada pakarnya kita jelasin lah ibaratnya. Nah berarti gini Suhu, saya punya pertanyaan lagi nih. Ada yang titip pertanyaan ke saya nih, gitu. Jadi sebenarnya LP itu apa sih? LP itu longpo. Lungpo Atau luangpu. Luangpu. Iya, jadi longpo atau luangpu itu ya semua orang juga tahu disingkatnya LP. Iya. Coba ke pemain amulet di Singapura, Malaysia, China, Hong Kong, seluruh dunia tanya LP itu apa? Kalau Lersi Pertapa itu apa Su? Lersi ya Lersi lain, bukan LP. Bukan gitu loh. Jadi kalau LP itu ya udah jelas longpo, LP Hong, longpo Hong artinya gitu loh. LP Kun, ya longpo Kun. Artinya guru ya. Oh jadi biku yang udah mencapai gelar yang tinggi lah, senior Mong.
Oke. Nah sekarang gini Suhu, saya dengar kan ada masalah nih seperti Lungpo Muni Udon. Nah, saya bingung nih udon. Jadi Pak Indra datang, mau nanya masalah ini nih jadi. Iya. Klarifikasi aja Suhu, klarifikasi. Iya. Gitu. Jadi udon ini apa? Apakah udon makanan? mie udon, marga mie udon enak itu. Itu makanan kesukaan saya. Jadi gini ya, udon itu biasanya nama belakang, muni juga nama belakang. Contohnya ya Pu Resi Sompit Yan Muni. Nah, Resi Parang Muni. Itu loh ya. Jadi itu nama belakang biasanya. Udon itu juga nama belakang. Longpo Tep Lok Udon, Lungpo Sri Tep Udon. Nah, nama belakang. Jadi gimana ceritanya kalau nama belakang itu dijadiin dua nama? Saya udah cari sampai ke Thailand, tanya sana sini, nggak ada yang namanya Muni Udon. Cari di Google aja nggak ada. Jadi itu bingung saya juga. Kalau bisa dibilang itu karakter fiktif ya? Ya terakhir kan ada yang memfitnah tuh, menjebak Resi Kalong untuk mengaku sebagai LP Muni Udon. Itu jelas banget di dalam video itu dia ngomong gini. Pu Resi Kalong LV, dia bilang LV Muni Udon. Itu jelas banget dia tuh nggak paham apa yang dia ucapkan. Disuruh baca doang ya direkam terus disebarin. Akhirnya saya karena punya hubungan yang dekat dengan Resi Kalong, saya langsung chat beliau gitu loh. Saya kasih lihat. Pu videonya gitu loh. Video lu tersebar gitu. Boleh ditunjukin nggak? Ya tunggu, saya cari. Saya udah di atas. Bentar ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman ya, kalau masalah amulet palsu itu saya terus terang juga saya tidak mendukung sama sekali ya yang seperti itu, karena itu sama aja ngerjain orang ya Suhu ya, nipu orang. Nggak boleh ya. Iya. Nggak boleh nipu orang nih. Jadi kita sensor ya, nggak bisa disensor, tapi udah nggak apa-apa lah, ini memang bukti autentik kok ya tuh. Ini langsung percakapan saya sama Resi Kalong, kelihatan nggak nih kok kameranya? Kelihatan nanti. Kalau saya kelihatan ya. Jadi bisa dilihat, saya show maksudnya video Anda itu tersebar gitu loh. Habis itu dia langsung tepok jidat ya, dia kasih smiley gitu, aduh gitu. Ya udah, terus saya bilang nanti saya bantu luruskan lah masalah ini gitu. Bayangin seorang tua sampai seperti ini. Jadi ibaratnya kakek kita dibohongin. Gini, ini ngomongannya gampang aja. Ini saya karena guru zaman now, saya ngomong apa adanya. Nenek-nenek yang nggak ngerti bahasa Inggris, kita kasih kertas, kita tulisin bahasa Inggris, bahasa kotor, contohnya. Suruh dia baca, kita rekam, terus kita sebarin di Instagram. Itu sama aja kan membuat nenek itu diketawain orang. Oh iya. Benar nggak? Paham. Sama kayak Resi Kalong. Berarti lu cuma buat maha guru diketawain orang. Apalagi Resi loh, kakek, Pu, masa digituin, nggak boleh lah. Pertanyaan saya, kenapa dia pakai nama itu Su? Maksudnya gimana? Misalnya dia amulet ini nih pasaran, dia pakai nama LP Muni Udon, itu untuk apa? Saya juga bingung gitu, kenapa bisa muncul nama master ini? Saya tuh bingung sekali. Saya juga bingung, dan itu master nggak pernah ada. Saya udah tanya ke beberapa senior yang nggak pernah ada master itu. Tiba-tiba muncul Resi Kalong disuruh ngaku jadi LP Muni Udon, itu kan terlalu maksa. Dan terakhir lagi, karena video Resi Kalong itu akhirnya kirimin ke saya klarifikasi ya. Resi Kalong bilang Pu Kalong Mai Chai LP Muni Udon. Artinya Resi Kalong bukan LP Muni Udon. Dia kirim ke saya, lalu saya posting di Instagram. Nah terus muncul lagi tuh satu berita. Dia suruh guide-nya jebak Resi Kalong, suruh mengaku bahwa Resi Kalong tinggal di Udon Thani. Berarti itu provinsi Udon Thani. Jadi dia mau bebelok tuh, udonnya itu Udon Thani. Nggak lucu, Resi Kalong jauh dari Udon Thani. Udon Thani mah di atas, dia mah di daerah Korat. Berarti itu murni demi kepentingan lah sebenarnya. Demi kepentingan pribadi. Itu kelewatan. Saya paham. Cuman Resi Kalong keburu lapor ke saya, bahkan dikirimin muka guide-nya, langsung saya cepet-cepet posting. Saya skakmat dia langsung. Ya jadi sebenarnya kita harus hati-hati ya. Bayangin kok Indra, Resi Kalong chat saya, ada buktinya semua. Ya terserah dia mau bilang ini, katanya fiktif, katanya chat fiktif, Google, katanya dari Google ya. Google Voice buat nyebarin berita bohong, ya terserah aja. Kalau misalnya nggak percaya, panggil pakar. Kalau bisa buktikan chat saya ini palsu, ini dari mana? Kalau boleh saya lihat, ini kode nomor areanya, Suhu. Gimana bukanya? Nah, apakah ini palsu? Nomor handphone nggak ada ya? Nggak ada, ini line. Line ya kan. Ini nggak mungkin palsu tuh, lihat tuh. Ya kan, ini kan profilnya, ini Resi Kalong tuh. Ya teman-teman bisa cocokin sendiri ya lainnya. Iya,
maksud saya gila, sampai masalah ini aja dia masih mau bilang palsu gitu loh. Line ini palsu, jelas-jelas ini memang line saya sama Resi Kalong. ผู้กาหลงเยอะเหลือเกินนะที่อินโดนีเซียนี่เยอะจริงๆนะของปู่กาหลงอ่ะ Suara beliau gitu loh. ไม่ใช่ของปู่กาหลงเลยมาเป็นของปู่กาหลงได้ยัง Ya maksudnya tuh ya di Indonesia tuh sekian banyak orang pakai nama beliau ya, terus jual barang fake, karena kan saya show amulet ini kan fake kan. Jadi fake, salah satu loket fake ya, loket nentel fake. Saya tanya, ini barang kamu bukan Pu? Bukan katanya. อันนี้ก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ Ini ใช่ bukan ya, bukan katanya, bukan kakek yang buat barang ini. Gitu. Jadi banyak banget gitu. Habis itu dia nyindir-nyindir, maki-maki saya. Ya maksudnya udahlah, jujur aja lah. Karena amulet ini kan kepentingannya itu untuk apa? Kita berdana untuk tempel gitu loh. Ya kan, ya jadi ya jangan sampai malah dipakai untuk nipu, itu nggak tepat lah maksudnya gitu kan. Apalagi ya membawa nama seorang guru, kasihan. Bayangin Resi Kalong sampai ngomong gini ke saya, aduh saya ini cuman orang desa katanya, orang yang nggak punya, kenapa nama saya masih dibawa untuk tujuan yang tidak baik. Terus terang itu jadi menjelek-jelekan nama Indonesia ya, Suhu, di Saya mata. jadi ibah Pak Indra, amulet. saya jadi ngerasa, aduh ini kan senior Resi yang saya hormatin, kenapa sampai ngomong begitu ya, makanya saya sakit hati, akhirnya saya ngambil tindakan tegas. Itu sih, saya nggak ada tujuan tuh, maksudnya tuh dasar lu pengen ngejatuhin toko orang aja, lu pengen impor barang Resi Kalong terus lu pengen jual, nggak begitu. Saya tuh kalau tambun ke Resi ya tambun aja, saya nggak pernah ambil amulet, nggak pernah nyuruh-nyuruh blessing apa, enggak. Ya sumbang aja saya bantu, karena itu senior, saya harus bantu, apalagi lagi COVID begini kan Ko Indra, kita harus bantu lah gitu loh. Itu aja gitu kan. Kalau Ko Indra tau lah, Suhu punya bisnis lain gitu loh, amulet ini kan cuma buat tempel. Iya betul. Karena Ko Indra udah tahu saya gitu kan, tak kenal maka tak sayang kalau orang bilang. Iya, makanya jadi kalau yang yang suka caci maki, nggak jelas, mudah tersinggung, marah-marah, begitu ditanya marah. Iya. Malah saya dengar katanya ada yang bilang santet ya. Santet. Ya itu anak buahnya lah. Jadi dikit-dikit intimidasi orang, nakutin orang pakai magic lah, santet lah, ritual lah. Aduh ya itu ancaman anak kecil lah itulah gitu. Nah kalau ini saya tambahin sedikit ya Suhu ya. Kalau masalah santet-santet kayak gitu, teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi sebenarnya nggak usah takut gitu loh. Jadi kalau ada yang berani ngancam-ngancam santet, contoh kenapa saya bisa bilang jangan takut. Saya berani menantang orang yang nantang-nantang santet. Silahkan santet saya, jika bisa dari video ini tayang 1 minggu saya tantang, saya beri waktu 1 minggu deh Suhu ya. Atau mau berapa lama nih? Ya makanya apa semudah itu nyantet gitu kan. Seminggu aja seminggu. Seminggu dari video ini tayang, santet saya, jika terjadi sesuatu apa-apa sama saya, berarti dia orang itu sakti Suhu. Ya teman-teman boleh takut sama orang itu. Ya, kalau diancam kan, santet. Indra kan ikut campur, ikut bikin nih tentang video klarifikasi tentang amulet palsu. Betul. Kalau lu nggak senang, benar gak istilahnya? Iya, kalau misalnya dia merasa tersinggung sama saya, silakan. Kalau bicara santet saya tantang. Ini wajah saya. Tuh mukanya tuh. Silakan dilihat baik-baik. Kalau misalnya bener 1 minggu ini saya ada sakit-sakitan atau lewat dari 1 minggu, ya 2 minggu deh, bisa bikin saya sakit. Saya akui Anda seorang yang hebat. Tetapi kalau Anda sudah keluar-keluar ngomong santet, mau santet saya, tapi dalam waktu 1 minggu Anda tidak bisa membuktikan, saya minta Anda secara gentle bikin video deh Suhu ya. Ngapain tuh Indra? Tampar muka sendiri sebanyak 100 kali. Saya pembohong, saya pembohong, saya pembohong, saya pembohong. Nah, Gitu dia aja kan Suhu. selama ini kan ngomong akun fake lah, apa segala macam yang di Facebook. Nah, buktinya kalau Indra udah angkat bicara berarti udah tahu lah orang ini kok. Iyalah. Di balik tantangan ini kan udah tahu. Kayak teman-teman ya, kalau saya bukan sombong. Jadi kalau menurut saya, kalau orang yang ngancem-ngancem kayak gitu ya di orang-orang mungkin orang-orang yang nggak paham spiritual ya, takut ya Suhu ya. Iya, jadi sebenarnya saya paling benci orang seperti itu ya. Jadi udah nipu masih mau ngancem orang nyantet. Saya benci banget gitu loh. Maksudnya nggak boleh lah ya. Kita sebagai orang yang hobi spiritual harus positif. Gunakanlah spiritual menjadikan kita menemukan jati diri kita, menemukan pencerahan, ketenangan, benar gak? Lebih dekat dengan yang di atas, bukannya untuk malah nyantet. Saya sarankan jangan lah. Gitu. Memang kan emosi ada, saya juga orangnya emosi, tapi juga saya ikut pikir dulu. balik lagi, Kayak tidak contoh, jadi. Pak Indra, kemarin kan Suhu ada sedikit bahasa yang tegas ya di Instagram saya kan. Banyak orang bilang Suhu kok guru begitu bicaranya. Maaf ya, bagi saya tuh antara bicara kasar
itu pasti kebun binatang yang keluar. Saya itu nggak mengatakan seperti itu, saya itu tegas. Ucapan saya tegas. Kenapa? Teman-teman harus tahu, ini sudah 2 tahun saya diamin. Saya berikan orang kesempatan sampai 2 tahun apa nggak cukup. Tapi semakin parah, semakin menjadi-jadi. Satu guru dibawa, Resi Sompit yang pertama, Resi Sompit udah wafat, dibawa lagi Resi Kalong. Kalau saya dibawa udah nggak usah ngomong lah, dia udah pasti jelekin di semua customer dia. Gitu loh. Saya nggak masalah kalau saya, tapi jangan senggol senior saya. Ya. Karena saya hormati beliau gitu loh. Itu kan bikin citra Indonesia jelek di mata orang Thailand ya. Iya, Resi Kalong sampai ngomong kok di Indo bawa-bawa nama gua gitu, katanya kan kasihan juga gitu. Kenapa harus dibawa untuk kepentingan yang tidak baik itu kok. Sebenarnya sih kalau saya lihat bukan Suhu kepo juga ya, karena Suhu diminta ya Suhu ya. Resi Kalong minta saya, tolong bantulah lurusin. Makanya beliau kirimin video itu yang Pu Kalong, Mai Chai, LP Muni Udon. Terus ada lagi video terakhir, saya tidak tahu, saya hanya disuruh bicara, saya tidak ngerti bahasa Indonesia. Ada videonya. Saya ada share juga gitu. Jadi beliau minta memang. Jadi video ini sebenarnya bukan untuk menabuh genderang perang, teman-teman ya. Bukan. Jadi untuk meluruskan gitu loh, supaya teman-teman semua paham. Jadi jangan sampai kita mencoba meluruskan malah kita diserang balik gitu loh. Sekarang gini Ko Indra, gelar resi ya. Kayak saya dapat resi nama Parangmuni. Itu harus melewati upacara. Upacara sakral tidak main-main. Bertahun-tahun itu prosesnya. Masa cuma seorang tokoh boleh kasih gelar ke guru sembarangan? Nggak boleh gitu loh, itu nggak ada kode etiknya. Terus ganti kan sama orang. Kalau buat saya pribadi ya, gelar lersi ya itu gelar yang sakral ya menurut saya. Dan walaupun orang itu masih muda, nggak berpengaruh loh buat saya. Saya juga nggak tua-tua amat, saya juga masih muda, tapi saya bukan lersi. Tapi bagi saya nih, walaupun Suhulim usia di bawah saya gitu loh, ya bukan berarti nggak bisa dipandang karena usia itu kan ya gimana ya Su ya? Gitu ya. Bukan masalah kita dibilangnya yang lebih tua pasti berpengalaman. Wah itu masih pemikiran jadul. Karena kan lersi itu kan ibaratkan itu guru ya, itu sama dengan pendeta sih sebenarnya. Karena sudah diangkat ya Su. Sudah diterabiskan, bukan ngaku-ngaku saya jadi resi, bukan. Jadi itu kan perbuatan memalukan malah kalau kayak begitu. Iya, jadi itu benar-benar butuh proses panjang, upacara pas penerimaan ini gitu. Jadi ya itu benar-benar dijaga lah, tanggung jawabnya besar. Makanya saya punya tanggung jawab menjaga nama baik para senior. Karena mereka itu kan disucikan, disakralkan. Saya harus hormati itu. Saya sebagai orang yang di Indonesia, resi di Indonesia, dan kejadian ini di Indonesia, ya saya masa diam aja, tutup sebelah mata kan nggak mungkin. Apalagi sampai Resi Kalong udah bicara seperti itu, ya saya, waduh, hati saya tuh nggak bisa lah kalau diem lah. Saya mau nggak mau harus tegas. Jadi saya tidak mencaci maki, saya hanya menggunakan kata-kata yang tegas untuk meluruskan. Ini sebenarnya ya harus diluruskan sih. Kalau menurut saya setuju kalau diluruskan gitu loh. Saya sih dukung banget. Saya tegas dikit aja gitu loh. Karena kan kalau nggak tegas kan ya nanti ngambang-ngambang ya nggak selesai-selesai. Saya juga udah males masalah ini. Gitu. Oke. Ya Suhu. Jadi kalau menurut saya intinya adalah, kalau menurut pribadi saya nih Suhu, intinya adalah harusnya ya mengganti aja ya namanya ya. Urusan beres, bener gak? Nama LP Muni Udon itu dihapus. Kan beres. Kalau dia jual barang Resi Kalong asli nggak masalah. Karena memang ada juga beberapa barang yang dia memang jual asli. Saya tanya ke Resi Kalong ya asli. Saya kasih lihat ke orangnya langsung. Saya orangnya fair aja. Ini asli gak? Asli ya udah. Gitu loh. Tapi ya jangan bawa Muni Udon dijadiin Resi Kalong, ya nggak boleh. Jangan lah ya kayak gitu ya. Gitu. Ya kita bukan ngajak genderang perang atau kayak gimana, sebenarnya cuma mau pelurusan. Tapi kalau dianggapnya gimana, ya terserah aja. Kalau saya sih, lu jual gue beli. Kayak kemarin. Gue borong malah. Ya borong. Kayak kemarin saya cuma tanya Resi Kalong tentang ada satu amulet paning kan. Resi Kalong bilang bukan barang buatan saya. Dia kebesokannya kebakaran jenggot, ngamuk-ngamuk, bilang katanya ngakunya lersi. Sejak kapan saya ngaku sebagai lersi? Saya nggak pernah mengakui diri saya tuh tiba-tiba saya jadi lersi. Tapi ingat, saya diakui dan diangkat oleh ketua resi langsung. Bukan saya tiba-tiba muncul, Suhulim, saya adalah resi. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Ketua resi di Thailand, mendiang Resi Sompit yang mengakui dan mengangkat saya, mempercayakan gelar kehormatan itu. Bukan ngaku-ngaku kok Indra, ya kan? Jadi saya mintalah sama beberapa orang ini. Mungkin ada salah satu sahabat saya sudah ngomong secara baik, ya itu saya anggap karena sahabat. Tetapi yang di atasnya ini saya anggap tolonglah gitu loh, mengerti gitu loh keadaan. Jangan memaksakan, jangan terlalu memaksakan. Jika Anda tahu sebenarnya Anda salah, jangan terlalu memaksakan. Udah diem aja. Ya udah. Hapus pelan-pelan.
jualan jujur. Udah, kita juga nggak Nggak suka usah nyerang-nyerang kayak gimana kok. Kita nggak mau nyerang, saya nggak akan nyerang kalau dia tidak yang macem-macem lah kayak sekarang ini gitu. Kalau dia stop, dia udah jual jujur, saya udah nggak peduli. Itu kan nyerang gara-gara dia sendiri nyerang Suhu, bener gak? Dari dulu dia nyerang lah, itu udah nggak usah ngomong, ada buktinya, saya simpan itu. Iya, ya jadi ya kalau kayak gitu, misalnya dengan video ini tayang ada yang tidak suka dengan saya juga dari pihak sana, silahkan saja klarifikasi langsung ke saya. Gitu. MBA channel tuh udah jelas. MBA channel, tadi saya udah kasih lihat muka saya kalau bilang mau santet, saya tunggu santetnya 1 minggu misalnya. Tapi kalau santetnya nggak terbukti, dia udah bikin keluar-keluar status atau apa, saya minta tolong dia tampar mukanya. Saya orang bodoh, saya pembohong. Posting ya, posting. Saya minta maaf, MBA channel kayak gitu. Setuju tuh. Jadi saya bukan sombong, saya bukan orang sakti. Ingat, saya bukan orang sakti, nggak ada orang sakti. Tapi kalau sesuatu yang berhubungan seperti ini, saya juga gregetan Suhu. gregetan ya, apalagi Karena kita hobi. imbasnya itu kan ke yang Iya, lain, nanti gitu. akan dicap semua yang jual benda gini penipu. Betul. Setuju saya. Padahal kita sesama penghobi ya saling sharing, tukar pikiran, nambah relasi ya kan. Tapi nanti malah dicap lah nggak usah kenal orang begini lagi. Iya. Tipu saya. Benar, saya pernah dapat Suhu orang kayak gitu. Makanya. Jadi numpang marah-marah di YouTube saya, pas saya tanya-tanya, saya pengen tahu ternyata dia tipu di lapak klien. Nah, makanya itu ya nggak boleh. Yang kayak begitu-begitu itu yang bikin saya bertujuan bikin channel ini mengedukasi supaya yang kayak begini-begini tersingkir dengan sendirinya. Iya, apalagi kalau Indra kan juga kolektor amulet, saya tahu. Ya, saya kolektor, amulet saya kolektor. Kolektor kalau Indra ini. Sampai benda-benda bertua lokal pun Nusantara saya ikuti. Iya, makanya kan ya makanya kalau Indra terpanggil saya tahu loh. Dari kemarin dia udah nyari, ini gimana nih masalah amulet palsu? Mau tahu. Ya itulah saya berikan ilmu sedikit. Jadi agak sedikit berbeda antara dunia peramuletan ini ya. Kenapa? Untuk melihat sebuah amulet butuh pengalaman, bukan dicek power. Bukan, agak beda gitu. Apalagi kalau amulet-amulet tua ya, itu ada badan institusi yang memang bisa membuktikannya. Jadi itu memang dia expert, ahli dalam bidangnya. Nanti dia akan dioper lagi tuh ke timnya. Itu jadi institusi gede, ada timnya di dalam. Ada yang ahli amulet kunpen, ahli somdet gitu loh. Nanti dikeker, di tes pakai kimia ya. Maksudnya ini powder asli gak? Bahkan di X-ray apakah amulet ini ada di repair. Kalau misalnya bener-bener semua 100%, dia akan keluarkan memo atau sertifikat. Ini adalah real amulet buatan siapa gitu. Iya. Jadi gitu kalau di Thailand. Ya udah, Suhu. Ya, semoga sih video ini jelas ya Suhu. Iya, moga-moga. Sekali lagi ini bukan genderang perang. Tapi kalau ini dianggap genderang perang, saya selalu siap gitu loh. Bukan sombong nih Suhu, maaf Suhu. Saya di depan Suhu saya minta maaf gitu. Tapi kan terus terang saya gregetan sama orang-orang kayak gini. Ya. Karena saya banyak mengalami yang tadi saya cerita itu. Gara-gara oknum-oknum kita ikutan kena. Lebih baik jika bicara ini bertuah, dia bilang customernya ini bagus, merasakan ini tuahnya manfaatnya ada. Iya. Nggak usah pakai nama LP Muni Udon lah. Atau bawa-bawa resi kalong, resi sompit, jangan gitu loh. Ya hapus asli. aja gitu, hapus aja. Bilang aja ini blessingan saya sendiri, percaya diri lah. Benar. Malah lebih bagus dong kalau bilang, oh ini mah buatan saya sendiri. Iya. Malah Kalau lebih memang, bagus. Kalau memang ada yang percaya ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting jangan bawa-bawa nama guru. Gitu. Sebenarnya masalahnya cuma di situ. Jadi jangan terlalu lebar. Ya pahami aja lah. Gitu aja. Ya. Oke, gitu aja ya teman-teman semuanya. Terima kasih ya Suhu waktunya ya. Thank you. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.